Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Desa wisata adalah sebuah wilayah yang memiliki potensi daya tarik wisata dan dikelola dengan mengintegritaskan atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung dalam kehidupan masyarakat setempat. Pengembangan desa wisata bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam meningkatkan potensi pariwisata di wilayah mereka. Halo pemirsa Amazing Indonesia, saat ini aku Ternova Dini sedang berada di Desa Empat Suku Menanti yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Nah, desa ini masuk nominasi destinasi wisata terbaik yang ada di Indonesia. Kira-kira apa aja sih yang ada di sini? Yuk ikutin aku terus dalam Amazing Indonesia. Desa wisata berbeda dengan sekedar objek wisata yang berlokasi di desa. Desa wisata melibatkan komunitas atau masyarakat yang berinteraksi langsung, memiliki kepedulian dan berperan serta dalam mengembangkan pariwisata di wilayahnya. Masyarakat desa juga berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi wisatawan. Nah pemirsa, saat ini aku bersama dengan Bang Aldi, salah satu pengelola kebun jeruk Gergaana ini. Nah Bang Aldi, ini sebelumnya katanya kan ini baru dibangun dalam proses pembangunan ya Bang ya. Dan sebelumnya ini belum menjadi kebun jeruk Gergaana. Belum. Sebelumnya ini apa? Kebun kopi yang nggak terurus. Oh, ya. Jadi ini full kebun kopi semua? Ya, tapi nggak terurus? Ya, nggak terurus. Oh, kayak gimana tuh maksudnya? Tertinggal? Ya, nggak ada yang ngurus. Semak-semak lah, ibaratnya semua. Semak. Gitu. Sampai akhirnya, kenapa sih kepikiran untuk Bang Aldi dan juga tim menanam jeruk di sini? Kan di sini kan Kak, ada kemarin kan warga di sini nanam jeruk kan bagus sini. Coba dulu nanam jeruk, gimana itu? Kalau bagus, pertama tuh nggak ada untuk niat buat wisata, nggak ada. Karena desa ini ikut desa wisata. Kata Pak Kades, gimana kita ajukan kebun jeruk ini untuk salah satu argo wisata kita katanya. Oh gitu ya. Dari Pak Kadesnya. Ya, dari Pak Kadesnya. Oke. Itu di tahun berapa? Di awal tahun 2025 ini? Enggak, di awal tahun 2024. Oh, di awal tahun 2024 ya? Iya. Oke. Dan akhirnya sekarang nih ya, hasilnya alhamdulillah ya, baru berjalan 2 tahun, kurang lebih lah. Kurang lebih 2 tahun? Ya, untuk wisatanya. Kalau batangnya nih untuk baru berjalan 4 tahun setengah. 4 tahun setengah ya, ini? Udah berbuah gini. Oh, udah berbuah seperti ini. Ada berapa pohon sih di sini? 450 batang. Wow, 450 batang. Itu Bang Aldi dan juga tim semua yang mengelola. Berapa timnya di sini, Bang? Ada kurang lebih 10 tim lah. 10 tim yang mengelola ini dari proses semak belukar ya? Ya, dari nolnya. Dari semak belukar sampai sekarang seperti ini. Nah Bang, yang mana nih kira-kira boleh dicobain? Nah ini Mbak, ini kita cobain yang ini ya. Boleh kita langsung petik, langsung makan Mbak? Boleh. Gimana tuh caranya? Kita pakai pisau ya, kita belah 4 biar lebih nikmat lah. Biar lebih nikmat, baik. Ya, kita pakai pisau. Oh bisa dipetik langsung gitu? Bisa. Tapi jangan dicabut ya Mbak ya. Oke. Wow. Nih Mbaknya. Oh, seger banget pemirsa. Ini gimana? Abangnya juga dong. Kita boleh. Bareng.
Ini kulitnya tebel. Iya, memang gergah dominan ke kulit tebal, Mbak. Kulit tebal. Ya. Oh, langsung gini ya? Iya. Seger banget pemirsa. Pembentukan desa wisata bertujuan untuk meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat terhadap potensi pariwisata di desa mereka. Selain itu, juga untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan sektor pariwisata serta membangun dukungan positif dari masyarakat desa sebagai tuan rumah. Fungsi desa wisata adalah sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyadari potensi wisata di wilayah mereka. Itu apa, Bang? Itu gazebo itu. Untuk iya. siapa yang mau duduk? Mungkin kalau mau duduk di sini dia bawa tikar sendiri lah, Kak. Oh gitu, kalau Iya. di sana full gitu Full, ya? iya. Itu Mbak yang kita mau petik itu. Yang itu? Iya. Oke, kita ke sana ya? Iya. Ayo Mbak. Yang mana? Yang Ini. itu? Ya. Wow, cantik ya. Nih. Gede banget, luar biasa. Itu. Ya. Jadi Ini mau kita boleh contohin caranya, Bang? boleh gini. Kita Langsung saja. kalau untuk oleh-oleh harus pakai tangkai. Kenapa? Dia awet sampai 2 minggu. Oh, kalau pakai Ya. tangkai dia awet sampai 2 minggu. Iya. Gitu. Ini kali ya. Iya. Ini ada kumbang, Bang. Iya. Segini ya, Bang ya? Iya. Segini. Iya. Wow, ini dia pemirsa, cantik sekali penampakan jeruk gerga ya, Bang? Ya, gergah. Jeruk gerga ini. Nah, ini tadi nih, itu cara guntingnya. Iya. Jadi untuk para pengunjung jangan sampai asal ya, Iya, asal benar. petik, karena kasihan nih abang-abangnya udah ngerawat dengan baik, kalau pengunjungnya asal petik aja kasihan juga pohonnya nanti. Oke, kita cariin lagi gimana? Boleh, Mbak. Oke. Nah, Bang, kalau dari tadi kan aku ngeliatnya kayak seger-seger banget nih, Iya. jeruknya, buahnya benar-benar kayak sehat, terawat kayak gitu. Ini pasti pupuknya itu kayak gimana? Kalau pupuk kandangnya kita 6 bulan sekali, Kak. 6 bulan sekali? Iya, 6 bulan sekali. Kalau Berarti setiap pagi kayak gimana tuh? kalau setiap pagi nggak ada, kalau dia kan penyemprotan itu kan 2 minggu sekali atau 10 hari sekali. Oh, 2 minggu sekali Iya. atau 10 Hari sekali. hari Iya. sekali? Desa wisata memiliki 2 komponen utama, yaitu akomodasi dan atraksi. Akomodasi dapat berupa tempat tinggal penduduk setempat yang dijadikan penginapan. Tren wisata saat ini cenderung mengarah ke wisata alternatif atau ekowisata. Nah, pemirsa, di sini tuh juga menyediakan tempat yang nyaman untuk para wisatawan berkunjung. Nih, salah satunya di belakang aku ini. Jadi nyaman banget, untuk yang bawa anak kecil juga aman karena memang tempatnya proper ya pemirsa. Nah, di depannya ini ada bunga cantik sekali.
Desa Wisata Empat Suku Menanti adalah sebuah wisata yang terletak di Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Desa ini menawarkan berbagai potensi wisata, terutama wisata alam seperti air terjun Punai dengan beberapa titik air terjun lain dan pancuran air panas alami. Mbak, ini kan kalau aku lihat tadi nih, selain kebunnya bagus, pohon-pohonnya luar biasa, itu juga ada semacam kayak pondok-pondok gini. Itu memang diperuntukkan untuk para pengunjung atau bagaimana? Iya Mbak, kalau untuk kayak gazebo itu memang udah kita siapkan sebagai fasilitas kunjungan ke Kebun Jeruk Bintang Girgaana. Oh gitu, jadi kalau pengunjungnya masuk harus ada tambahan biayanya atau free? Free, nggak ada tambahan biaya, cuma cukup bayar tiket 15.000, bebas menikmati fasilitas yang ada di dalam, dan bebas makan buah jeruk sepuasnya. Wow, keren ya. Iya. Kalau tempat wisata lain biasanya kan dikenakan cas ya untuk pondok-pondok sewa gazebo gitu kan. Ada biayanya lagi nih pemirsa. Tapi di sini enggak free. Jadi 15.000 udah bisa menikmati semuanya ya Mbak. Iya. Ini kalau pengunjung nih biasanya ramenya di hari weekend aja atau bagaimana? Lebih ke weekend, hari Sabtu Minggu sih itu lebih rame. Untuk hari-hari biasa itu tetap ada kunjungan, cuma nggak serame pas hari Sabtu Minggu Mbak. Oh gitu, tapi hari biasa ya tetap ada ya yang datang gitu ya. Nah ini kalau pengunjungnya sendiri nih Mbak, dari masyarakat sekitar aja atau Provinsi Bengkulu atau bagaimana pengunjungnya? Biasanya dari daerah mana gitu loh? Iya, mayoritas sih dari daerah Rejang Lebong sendiri, dari Kepahyang, Kaboetan itu banyak. Banyak juga dari luar daerah, kayak dari Lubuk Linggau gitu, dari Palembang, Jambi juga ada. Nah ini kalau camping udah rutin kah di sini atau? Belum sih Mbak, pernah ada sesekali gitu aja kayak dari rombongan mana gitu. Cuma kalau camping beda lagi nih kayaknya biar. Iya, beda lagi dong. Karena sehari semalam dan itu kita fasilitasi kayak penerangan kan kita pakai genset gitu kan. Karena dari ini kan penerangan di kita ini masih kurang gitu, Mbak. Jadi kalau misalnya mau camping di sini, langsung kabarin aja. Iya. Nanti disiapin fasilitas apa yang dibutuhkan gitu. Nah ini dari tadi nih ya Mbak ya, aku lihat pengunjung nggak berhenti ya. Iya, alhamdulillah Kak. Ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa sih? Bukanya kita dari jam 7 sampai jam 5 sore. Kadang sampai habis pengunjung gitu sih. Sampai habis pengunjung. Karena ini kayaknya sebentar lagi ya, artinya udah tutup ya. Iya. Tapi biasanya kalau masih ada pengunjung gitu sampai habisnya sih Mbak. Oh gitu. Iya. Kita keliling-keliling lagi kali ya. Iya. Mbak Isti ajakin aku lihat pondok-pondokannya, gazebo gimana? Oke. Yuk Mbak Isti. Desa ini memiliki luas 1.193 hektar dan dihuni oleh 2.832 jiwa dari berbagai suku, yaitu suku Lembak, Jawa, Rejang, dan Kikim. Selain air terjun, desa ini juga memiliki wisata perkebunan jeruk gerga. Desa Empat Suku Menanti siap untuk berebut juara Lomba Desa Wisata Provinsi Bengkulu pada tahun 2023. Pada tanggal 7 Agustus 2024, desa ini mendapat kunjungan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf sebagai pengakuan atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam mengembangkan potensi pariwisata.
Nah pemirsa Amazing Indonesia, saat ini aku bersama dengan Bapak Tarmono, seorang perintis wisata di Desa Empat Suku Menanti ini. Bapak pengen tanya-tanya nih. Iya, boleh. Kan di tahun 2024 udah masuk nominasi ya Pak ya, Iya. sebagai desa potensi wisata di Indonesia yang benar-benar menjadi sorotan. Iya, benar. Nah, itu gimana sih Pak? Pengen tahu gimana proses merintisnya itu, karena Bapak seorang perintisnya, bagaimana sih ceritanya itu? Oh iya, dengan terjadinya desa wisata ini Mbak, kami waktu itu ada isu katanya Desa Empat Suku Menanti mau ikut lomba desa wisata seluruh Indonesia. Se-Indonesia ya? Iya, terus kami sama rekan-rekan itu bersemangat untuk membangun desa, khususnya Desa Empat Suku Menanti. Waktu itu teman-teman kami itu selalu kerjasama untuk mendukung desa wisata Empat Suku Menanti ini. Dan alhamdulillah dengan jerih payah kami waktu itu teman-teman respon semua Mbak, jadi sangat-sangat mendukung. Jadi kami satu persatu mendatangi rekan-rekan yang berpotensi wisata itu, kami datangi, kami ngobrol. Setelah itu kami kasih masukan. Ternyata alhamdulillah dengan sampai saat ini kawan-kawan masih bersemangat untuk membangun desa wisata ini. Ya luar biasa, akhirnya terbukti lah ya di tahun Iya, 2024 itu ya. Dan awal pertama kalinya katanya berawal dari kebun Bapak ini? Ya benar sekali Mbak. Waktu itu kami coba-coba sih buat wisata agrowisata di kebun jeruk. Dan ternyata pengunjungnya itu rame. Jadi kami di tempat parkir kurang memungkinkan. Jadi kami pindahkan ke wisata yang sebelah. Gitu. Oh, dipindahkan. Jadi awalnya di sini karena tempat parkirnya itu tadi tidak memungkinkan, makanya ke sebelah gitu. Tapi di sini masih bukakah untuk para wisatawan? Oh masih Mbak. Untuk pengunjung sementara ini ya ada, tapi dari jauh, yang dekat sudah sering sekali ke sini. Jadi yang jauh-jauh yang ke sini tuh gitu. Selalu datang lagi gitu ya? Iya. Kangen sama Pak Tarmono kali ya? Ya mungkin itulah. Nah sekarang nih di tahun 2025 ini gimana sih Pak? Kan udah menang tuh, udah masuk nominasi di tahun 2024. Di 2025 ini kan tinggal mempertahankannya. Ya. Mungkin juga ada cita-cita nantinya akan masuk ke ajang yang seperti apa lagi, perlombaannya seperti apa lagi. Nah ini bagaimana di tahun 2025 ini untuk Desa Empat Suku Menanti? Oh tentunya kami di tahun depan, tahun 2025 ini kami tambah semangat Mbak. Pastinya. Karena selama ini kan pengunjung masih berdatangan ke sini, ke Empat Suku Menanti ini. Dan kami masih, pembangunan kami teruskan gitu. Jadi terus menerus. Jadi kami sangat semangat gitu. Oke, tapi sudah mulai terlihat belum Pak? Gimana prosesnya dari awal Bapak sebagai seorang perintis sampai sekarang seperti ini, setelah nominasi pun biasanya kan ada tuh semangatnya yang mulai kendur setelah dapat ajang gitu. Nah kalau sekarang ini masih adakah yang harus disemangati lagi atau bagaimana? Nah, justru itu kami mendapatkan nominal 50 besar itu, kami tambah semangat Mbak. Berarti semangatnya tambah membara gitu ya? Iya, tambah membara. Karena apa? Karena pengunjung itu banyak sekali di sini. Karena rame, potensi, tadinya nggak mutus ya? Iya, karena potensi desa wisata itu di Empat Suku Menanti ini banyak sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak ya udah mau ngobrol-ngobrol. Aku mau keliling-keliling dulu kali ya. Oh iya Mbak, silakan. Ke sekitaran desa ini. Oke, benar-benar siap. menarik sekali. Terima kasih banyak Bapak. Mari Bapak. Ya. Pemirsa Amazing Indonesia, tadi aku sudah berkeliling ke kebun jeruk Bintang Gergaana yang ada di Empat Suku Menanti ini. Luar biasa sekali pemandangan yang disuguhkan di sini. Tumbuhannya juga benar-benar segar, cuacanya mendukung, serta fasilitas di sini udah cukup memadai pemirsa. Banyak sekali gazebo-gazebo di sini yang disediakan untuk para pengunjung dan itu gratis. Jadi tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke sini. Nggak perlu jauh-jauh untuk liburan, di Bengkulu ternyata udah ada. Tuh pemirsa, saksikan terus Amazing Indonesia hanya di TVRI Bengkulu. Aku Ternova Dini pamit undur diri.